Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak jamaah salat zuhur yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah fi dunya wal akhirah. Hari ini sudah hari keberapa, Pak? 12. 12 ya, serah 13 atau 12 ya? 12 ya. Alhamdulillah sudah sampai hari ini kita menjalankan ibadah puasa. Kita senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan sampai nanti berakhirnya bulan Ramadan. Kemarin saya ke Turki. Di Turki melihat makam Mehmet II atau yang disebut dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dulu Rasulullah pernah berkata, Konstantinopel itu hanya akan bisa dihancurkan oleh pemimpin yang terbaik dengan pasukan-pasukan yang terbaik juga. Bagaimana bentuk pemimpin terbaik dan pasukan yang terbaik ini? Begini ceritanya. Itu sebelum perang menghancurkan benteng Konstantinopel, itu semua pasukan dikumpulkan, ribuan orang. Semuanya diperintahkan untuk berdiri. Berdiri semuanya, berdiri. Maka diberilah satu pertanyaan. Yang pertanyaannya ini berat. Siapa di antara yang hadir di sini? Semuanya berdiri nih. Yang pernah ketinggalan sholat fardu sekali seumur hidupnya, dari dia balik sampai sekarang, sengaja atau tidak sengaja, walaupun sekali seumur hidup pernah ketinggalan sholat fardu, duduk. Ternyata Pak, semua pasukannya itu tidak ada satupun yang duduk. Bukan karena malu ya, ini memang tidak pernah meninggalkan sholat fardu. Kira-kira kalau ini ditanyakan di sini gimana nih? Duduk semua. Duduk semua. Enggak lah, insya Allah ada lah sholat fardu terus ya. Pertanyaan kedua, karena ini masih berdiri semuanya, pertanyaan lebih berat lagi nih. Siapa di antara pasukan yang hadir pada hari ini yang pernah ketinggalan sholat berjamaah walaupun sekali seumur hidup, dari baliknya sampai sekarang, sengaja atau tidak sengaja duduk? Wah, ternyata apa? Separuh yang duduk. Separuh. Luar biasa ini. Separuhnya masih kuat berdiri. Artinya separuh pasukannya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah walaupun sekali seumur hidup. Kalau ini ditanyakan di masjid ini sekarang ini, siapa yang tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah? Keluar! Sampai saya pun keluar juga. Tapi luar biasanya pasukan pada waktu itu. Separuh yang masih tertinggal. Maka pertanyaan tambah berat. Siapa di antara pasukan ini yang selama hidupnya dari balik sampai sekarang, yang tidak pernah ketinggalan sholat tahajud, yang pernah ketinggalan sholat tahajud sekali walaupun sekali seumur hidup, sengaja atau tidak sengaja duduk? Semuanya duduk. Ternyata pernah ketinggalan juga. Cuma satu yang tetap berdiri tegak, namanya Muhammad Al-Fatih. Inilah pemimpin anak muda usia 19 tahun, 2 tahun memimpin perang, umur 21 tahun berhasil menghancurkan benteng Konstantinopel. Pemimpin terbaik dengan pasukan-pasukan yang terbaik. Di mana letak terbaiknya? Ternyata sholat berjamaah. Dulu Pak, Imam Anas bin Malik, sahabat Nabi, kalau disebut kota namanya Tustor, itu Imam Anas bin Malik setiap disebut ke kota namanya Tustor,
Beliau selalu menangis, bahkan hampir pingsan. Setiap mendengar kota yang namanya Tustor, pasti menangis. Para sahabat bertanya, wahai Imam Anas bin Malik, kenapa setiap mendengar Tustor kau selalu menangis? Apa kata Imam Anas bin Malik? Bagaimana mungkin aku tidak menangis? Dulu ketika kami memimpin perang untuk menaklukkan kota Tustor, itu kami merangsek masuk ke situ dari sekitar jam 3 subuh, Pak. Itu sudah mulai itu. Akhirnya benteng itu tembus ketika azan subuh, pas waktu subuh. Perang berkecamuk sampai siang dan kami memenangkan perang tersebut. Tapi pada saat itulah kami ketinggalan sholat subuh tepat pada waktunya. Maka pada saat itulah, kata Imam Anas bin Malik, setiap mendengar kata Tustor, setiap itu aku teringat, aku lalai sholat subuh tepat pada waktunya. Padahal telat sholat subuhnya karena jihad fi sabilillah. Tapi menangisnya, menyesalnya sampai akhir hayat. Lalu bagaimana dengan kita yang telat sholat subuh gara-gara main game ML? Apa itu? Mobile Legend, PUBG, main dom dengan kawannya nunggu sahur. Bagaimana dengan kita yang seperti ini? Ketinggalan sholat subuh karena jihad fisabilillah, menyesalnya sampai akhir hayat. Ini Imam Anas bin Malik. Maka beginilah keimanan orang-orang terdahulu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Maka dulu ada orang buta datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini buta, bolehkah saya tidak sholat berjamaah ke masjid? Kata Rasulullah, boleh. Terima kasih ya Rasulullah. Keluar dari rumah Rasul, belum sampai pintu rumah, dipanggil lagi oleh Rasulullah. Sini, ada apa ya Rasul? Hal sami'at nida? Apakah kau dengar azan? Kata Rasulullah. Bala ya Rasul, aku dengar. Kalau kau dengar, kata Rasulullah, kau tetap ke masjid. Buta ini Pak, buta tetap ke masjid. Maka yang tak sanggup ke masjid, ini yang buta mata hatinya. Ya. Maka dalam kitab Kifayatul Adhiyah ceritakan, ada anak muda, ini iblis ini paling senang mengganggu orang kalau mau berjamaah. Ditahan-tahan, gak usah berjamaah, nanti aja, besok-besok masih ada jamaah. Apalagi habis jamaah ada ceramah itu kelamaan, pulang aja gitu kan. Nanti setelah dengar ceramah itu betul-betul lihat jam tangan. Dan gitu, beberapa menit bicara macam. Iblis itu memang bisa Pak, digoda-goda. Ini ada cerita nih, anak muda mau ke masjid. Karena anak muda ini mau ke masjid, dihalangi oleh iblis, dibikin jatuh itu anak muda. Jatuh, berlumpur bajunya, akhirnya dia tidak jadi ke masjid saat itu. Tapi dia kembali lagi ke rumah, ganti pakaian. Setelah ganti pakaian yang bersih, dia berangkat lagi Pak. Dihalangi iblis lagi, jatuh lagi, balik ke rumah lagi, ganti baju lagi. Setelah yang ketiga, langsung iblis mengantarnya ke masjid. Tadi dihalang-halangi, sekarang diantar sampai ke masjid, masjid red camp lagi. Iblis ngantar, setelah diantar, iblis ini langsung pulang, enggak ikut ke masjid. Kata anak muda ini, kenapa enggak masuk ke masjid? Sholat berjamaah. Kata si iblis, ini gue iblis, mana mungkin sholat berjamaah? Gue ini iblis. Terus kenapa kau antar aku ke masjid ini? Kata iblis, tahu nggak? Yang menghalangi kau pertama jatuh, kedua jatuh, itu gue. Terus kenapa sekarang diantar? Karena ketika kau jatuh yang pertama, Allah ampuni dosamu. Kau berangkat lagi, jatuh lagi, Allah ampuni dosa keluargamu. Aku khawatir jatuh yang ketiga, satu kampung Allah ampuni dosanya. Maka kata iblis, gua antar kau ke masjid. Subhanallah, ini luar biasanya Pak. Makanya orang kalau ke masjid ini, kaki kanan melangkah itu dihitung satu pahala. Kaki kiri melangkah itu dihapuskan dosa. Kanan ini satu pahala, kiri dihapus dosa. Ada orang yang merasa pahalanya cukup-cukup aja, dosanya banyak. Akhirnya dia jalan kiri aja terus. Mulai sekarang ayo kita semangat sholat berjamaah, ya, hidupkan sholat berjamaah.
Insya Allah kalau jamaahnya bagus, insya Allah persatuan dan kesatuannya pun juga akan bagus. Amin ya rabbal alamin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.